نحييكم تحية إسلامية تحية مباركة ونبشركم تحية أهل الجنة. بسم الله ما شاء الله لا يسن خيرا إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, seorang tokoh yang tak pernah menokoh, seorang gagah yang lagi menawan. Beliau bukan orang Sukabumi, tapi dicintai. Beliau bukan orang Bandung, tapi namanya dijunjung. Beliau bukan orang Bogor, tapi namanya tersohor. Yakni uswatun hasanah kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok teladan sejati di tengah derasnya arus globalisasi. Gen Z memerlukan figur pengajar toleransi yang mempersatukan, dan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toleransi Rasulullah sangatlah hebat. Beliau membangun persaudaraan. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati semua orang tanpa membeda-bedakan. Beliau adalah pengajar dari sebaik-baiknya pengajar. Oleh karena itu, judul syaraah Quran kami adalah Nabi Pengajar Toleransi. Dengan berlandaskan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh,
Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dari diri yang sama dan dari ruh yang sama, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Alasannya adalah agar kita bisa saling mengenal, bukan merendahkan satu sama lain. Allah menciptakan kita beragam. Indonesia penuh dengan keberagamannya. Indonesia penuh dengan suku dan rasnya. Indonesia bermacam-macam bahasanya. Tujuannya agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Allah menciptakan perbedaan di antara kita, tak lain dan tak bukan untuk merasa kita lebih mulia dari yang lainnya. Allah menciptakan kita berbeda bukan untuk menyombongkan diri, tetapi Allah menciptakan kita agar kita bisa saling mengenal satu sama lain, agar kita bisa saling mengerti satu sama lain, agar kita bisa saling Menjaga, mengisi satu sama lain. Jangan merasa lebih mulia dari yang lainnya karena engkau terlahir dari keluarga yang kaya raya. Jangan merasa lebih hebat dari yang lainnya karena engkau memiliki kepintaran di atas rata-rata. Karena sesungguhnya yang dinilai di hadapan Allah bukanlah hartamu, bukanlah parasmu atau kepintaranmu, tetapi yang dinilai di hadapan Allah adalah yang mana yang lebih bertakwa. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang lebih baik. Akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita semua dengan memperbanyak amal soleh dan disertai dengan keimanan kepada Allah. Karena dalam ayat ini sungguh jelas bahwa Allah menginginkan kaum laki-laki dan kaum perempuan dari hambanya untuk mengisi hari-harinya dengan memperbanyak amal soleh dan disertai dengan keimanan kepada Allah. Keimanan merupakan syarat diterimanya amal soleh yang kita lakukan. Tapi amal soleh pun akan diterima di sisi Allah kalau amal itu dilakukan dengan keikhlasan dan juga sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Rasul mengajarkan kepada kita akhlak mulia, Menyapa kawan, menghormati yang berbeda, tak memaksa dalam beragama. Selain ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah juga memberikan contoh nyata tentang toleransi. Beliau menjalin hubungan baik antara pemeluk agama lain dan tidak memaksakan dalam keyakinan. Sebagaimana Allah telah berfirman
La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana yang telah tercantum dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala wa inna khairat dini indallahi hanifiyatus samha, yang artinya, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baiknya agama di sisi Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis ini menegaskan bahwa nilai utama agama Islam adalah toleransi dan kemudahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah adalah cahaya di tengah gulita, panutan di segala masa, teladannya tak lekang oleh waktu, mengajarkan kasih, damai dan bersatu. Wahai Gen Z, bangunlah harmoni, satukan langkah, pupuk toleransi, pelihara silaturahmi demi tegakkan ukhuwah sejati. Cukup sekian syarah Quran kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu datangnya dari kami sendiri.